Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sangkol Lubis. Saya salah satu guru di SDIT At-Taubah. Bagi kita para orang tua, mendidik anak itu bukanlah hal yang mudah. Setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada anak yang penurut, anak yang patuh. Setiap apa yang kita perintah langsung dikerjakan. Begitu juga dengan sebaliknya, ada anak yang susah sekali diatur, bahkan sering melanggar peraturan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi pola asuh kita ataupun cara mendidik anak kita kurang tepat. Nah, di dalam buku ini akan dijelaskan beberapa ataupun 20 kesalahan dalam mendidik anak. Apabila kita membiarkannya, maka akan berdampak yang sangat berbahaya bagi jiwa dan anak-anak kita. Nah, buku ini berjudul 20 Kesalahan dalam Mendidik Anak. Buku ini ditulis oleh Muhammad Rashid Dimas. Dicetak di Pustaka Al-Kausar. Buku ini tidak terlalu tebal, hanya memiliki 175 lembar, dan harganya juga masih terjangkau. Nah, di sini saya akan membacakan 20 kesalahan dalam mendidik anak. Kesalahan yang pertama, memerintah anak tanpa menjelaskan alasan pentingnya menunaikan perintah. Kesalahan yang kedua, batas strategi yang ditetapkan dalam berinteraksi dengan anak tidak berubah meskipun perilakunya telah berubah. Yang ketiga, sikap orang tua yang enggan menerapkan kedisiplinan pada anak. Yang keempat, tidak menyikapi kesalahan-kesalahan anak dengan kesabaran yang ekstra. Kesalahan yang kelima, para pendidik tidak berusaha memahami berbagai faktor yang mendorong anak melakukan perilaku yang salah. Yang kelima, sikap orang tua yang menerima persyaratan yang ditujukan anak. Yang ketujuh, berlebihan dalam memberikan janji yang berulang kepada anak. Kesalahan yang kedelapan, mengomentari anak dengan komentar yang justru dapat menghilangkan kembali berperilaku baik. Kesalahan yang kesembilan, tidak menghukum perilaku salah yang muncul dari anak. Kesepuluh, tidak memberikan spirit yang positif pada diri anak. Membandingkan secara tidak profesional dengan anak-anak lain. Kontradiktif dalam menerapkan sistem pendidikan anak. Yang ke-13, tidak memenuhi kebutuhan anak dalam memperoleh kasih sayang, cinta, dan kelembutan. Yang ke-14, tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam memberikan hukuman fisik ketika mendidik anak. Kesalahan yang ke-15, tidak memperhatikan perbedaan-perbedaan individual dalam mendidik anak. Tidak menempuh tahapan-tahapan berinteraksi dengan anak. Meremehkan, mengejek, dan membeda-bedakan dalam mendidik anak. Kesalahan ke-18, tidak adanya kesepakatan antara kedua orang tua dalam hal metode pendidikan yang seragam. Yang ke-19, tidak menyertakan anak dalam menetapkan kaidah-kaidah berperilaku. Kesalahan yang ke-20, mengikuti pola pandang negatif yang salah dalam berinteraksi dengan anak. Itulah tadi 20 kesalahan dalam mendidik anak.
Mudah-mudahan setelah kita membaca buku ini, kita sebagai orang tua dapat memahami dan menyadari kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan. Buku ini selain menjelaskan 20 kesalahan dalam mendidik anak, juga diberikan solusi secara Islami. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan patuh kepada kedua orang tua. Demikianlah bedah buku yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan kita membaca buku ini dapat bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan juga bagi pendengar. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.